Inggris abaikan ancaman Putin, tetap kirim peluncur roket ke Ukraina. Peringatan Presiden Rusia Vladimir Putin tak membuat negara lain ciut. Inggris misalnya, tetap memastikan akan mengirimkan unit peluncur roket jarak jauh untuk mendukung perjuangan Ukraina. Unit peluncur yang dikirimkan Inggris berjenis M270, tidak diungkap beberapa M270 yang dikirimkan. Namun beberapa sumber menyatakan ada 3 unit. Sikap Inggris itu muncul hanya sehari setelah dirilisnya pidato sikap Putin yang mengingatkan negara barat untuk tidak membantu Ukraina. M270 mampu meluncurkan 12 misil dalam semenit. Daya jangkaunya mirip dengan sistem pertahanan misil HIMARS yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina, yaitu 80 km. Dengan begitu, pasukan Ukraina bisa membalas musuh dari jauh. Sembari tetap terlindungi, senjata tersebut diharapkan bisa mengganggu fokus pengerahan senjata tentara Rusia. Keputusan untuk mengirim peluncur roket itu dibenarkan karena sebagaimana taktik Rusia berubah. Demikian juga dukungan kami kepada Ukraina, ujar Menteri Pertahanan Inggris Ben Willage pada Senin, 6 Juni seperti dikutip The Guardian. Di awal invasi Rusia, negara-negara barat berjanji hanya menyuplai senjata untuk mempertahankan diri ke Ukraina. Targetnya menghalau tentara Kremlin. Meski begitu, Moskow terus menguat dan menguasai sebagai wilayah Ukraina di sisi timur dan selatan. AS dan sekutunya akhirnya mulai menyuplai senjata yang lebih mematikan. Langkah terbaru Inggris dan AS tentu kian memprovokasi Rusia, namun sumber di Kementerian Inggris menegaskan bahwa senjata tersebut hanya akan digunakan pasukan Ukraina guna mempertahankan negaranya. Ia juga hanya akan dipakai di tanah Ukraina. Kami yakin senjata-senjata tersebut akan digunakan dengan tepat. Begitulah ujar sumber itu. Pasukan Ukraina akan dilatih cara menggunakan senjata tersebut dan disuplai dengan roket untuk M270. Hanya beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan telah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Mereka membicarakan situasi di garis depan, cara mengatasi krisis pangan akibat invasi Rusia, serta bagaimana membuka blokade pelabuhan Ukraina. Di lain pihak, Rusia langsung bereaksi. Kremlin mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa mereka telah menghancurkan gedung yang dipakai untuk memperbaiki senjata militer Ukraina di Kharkiv. Departemen Pertahanan Rusia juga menegaskan bahwa mereka sudah menghancurkan 18 tank dan membunuh 450 nasionalis Ukraina. Kremlin dikabarkan telah meratakan Severodonetsk dan Lysychansk. Serangan kedua kota itu kini meningkat 10 kali lipat. Semakin banyak senjata jarak jauh yang Anda suplai, kami akan mendorong pasukan Ukraina lebih jauh dari perbatasan. Begitulah tegas Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Putin ancam negara-negara yang ikut campur perang Rusia-Ukraina. Rusia telah memulai perang dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan akan ada konsekuensi berat bagi negara-negara lain yang ikut campur dalam perang tersebut. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan ke wilayah Ukraina sejak hari ini. Putin pun mengesampingkan kecaman dan sanksi internasional dengan memperingatkan negara-negara lain yang ikut campur tangan pada konflik Rusia dan Ukraina. Setiap upaya untuk campur tangan akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah Anda lihat, kata Putin. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin membenarkan pihaknya telah mulai penyerangan terhadap Ukraina. Dia menegaskan serangan itu diperlukan untuk melindungi warga sipil di Ukraina Timur. Putin beralasan penyerangan itu lantaran AS dan sekutunya mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menawarkan jaminan keamanan kepada Moskow. Dia pun dengan percaya diri mengklaim bahwa Rusia tidak bermaksud untuk menduduki Ukraina, tetapi akan bergerak untuk demilitarisasi dan membawa mereka yang melakukan kejahatan ke keadilan. Rusia mulai serang Ukraina. Waktu setempat, Putin mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina, dilansir dari Associated Press. Putin mengatakan operasi militer itu dilakukan sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina. Dia menambahkan bahwa Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Putin mengatakan tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada rezim Ukraina. Putin pun memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat.
Saya yakin para tentara dan perwira Rusia akan memenuhi tugas mereka dengan berani. Begitulah katanya seraya menambahkan bahwa keamanan negara terjamin. Rentetan ledakan juga dilaporkan terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina, dan beberapa kota di dekat garis depan Ukraina Timur. Dan di sepanjang pantai negara itu, beberapa saat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi itu. Dilansir dari kantor berita AVP pada Kamis, koresponden AVP juga mendengar ledakan di kota pelabuhan Odessa, Laut Hitam dekat dengan garis depan daerah kantong pemberontak yang didukung Rusia dan tepat di seberang laut di Crimea yang dicamplok ke Rusia. Ledakan itu juga terjadi di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang terletak 35 km atau 20 mil selatan perbatasan Rusia di luar zona timur di mana pasukan Ukraina telah memerangi pemberontak yang didukung Moskow pada 2014. Otoritas Ukraina telah menutup wilayah udaranya untuk pesawat sipil. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan dalam postingan di Twitter bahwa negaranya menghadapi invasi skala penuh. Lebih dekat ke zona perang di Ukraina Timur, 4 ledakan keras terdengar di Kramatorsk yang berfungsi sebagai ibu kota efektif pemerintah Ukraina untuk zona perang timur. Ledakan-ledakan lainnya hanya terdengar di Mariupol, sebuah pelabuhan di Laut Azov yang menyediakan jembatan darat antara Rusia dan semenanjung Crimea yang dicaplok Kremlin. Operasi militer ofensif Rusia adalah untuk menghancurkan negara Ukraina, kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan. Para pembela kita siap untuk mengusir negara agresor dan akan melakukan segala dalam upaya mereka untuk mempertahankan tanah Ukraina. Begitulah imbuk kementerian seraya menyerukan sekutu-sekutu barat Ukraina untuk segera menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia.